Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Riantono dari Overik D24 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sentuhan kulit pria dan wanita dalam 4 mazhab fikih. Apa sih mazhab itu? Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, masing-masing mazhab ini mempunyai perbedaan, baik dalam bidang furu'iyah seperti membuat kunut, jumlah rakaat salat tarawih, dan sebagainya. Nah, di dunia ini ada 4 mazhab yang terkemuka, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanifah. Nah, dalam mazhab ini juga ada perbedaan dalam tata cara bersuci. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an yang merupakan salah satu imam tertua. Beliau termasuk perintis mazhab fikih yang lebih suka menggunakan ar-ra'yu atau pendapat. Dalam menanggapi hukum sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanafi berpendapat bahwa mashul marati la yankushu al wudu, yaitu yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Nah, namun mazhab ini berpendapat bahwa ketika sentuhan tersebut menimbulkan syahwat sehingga keluar mazi atau cairan yang keluar sebelum sperma, maka wudunya batal. Dalam hal ini juga dijelaskan dalam kitab Bada'i al-Sana'i fil Tartib al-Syara'i tentang kisah sahabat Umar bin Khattab. Nah, untuk mazhab Abu Hanifah ini mengambil dalil dari hadis syahih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat sementara Aisyah tidur terlentang di antara beliau dari arah kiblat. Apabila Nabi SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis tadi terdapat dalam beberapa kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Yang kedua ialah mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Maliki bin Anas bin Malik bin Abu Amr al-Asbahi, salah satu mazhab paling dominan di Madinah. Pengambilan dalil dan argumentasi lebih mengutamakan kepada tradisi penduduk Madinah karena penduduk Madinah lebih mengerti sunnah Rasulullah. Yang kedua ialah mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Maliki bin Anas bin Malik, salah satu mazhab paling dominan di Madinah. Pengambilan dalil dan argumentasi lebih mengutamakan kepada tradisi penduduk Madinah karena penduduk Madinah lebih mengerti sunnah Rasulullah. Dalam hukum sentuhan kulit antara pria dan wanita ada 2 hukum, yaitu tidak membatalkan wudu ketika tidak disertai syahwat dan membatalkan wudu ketika bersentuhan disertai syahwat. Mazhab Maliki merujuk pada hadis atau dalil, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan juga dalil oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Mazhab Maliki juga merujuk dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi yang berbunyi dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya untuk wudhu. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Yang ketiga ialah mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas, mazhab yang paling berkembang di Mekkah pada abad 14 Hijriah dan banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia dan negara di sekitarnya. Dalam hukum sentuhan antara laki-laki dan perempuan, mazhab ini berpatok pada mahram, yaitu mahram ialah orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Jadi apabila bersentuhan dengan bukan mahramnya maka wudunya batal. Akan tetapi ketika bersentuhan dengan mahramnya maka wudunya tidak batal. Mazhab ini juga berpendapat bahwa bagi istri atau suami yang menyentuh kulit suami atau istrinya maka batal wudunya. Hal ini sesuai dengan hadis, yaitu siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib wudu. Hal ini dikarenakan bahwa hakikatnya suami istri itu adalah orang lain dan bukan mahramnya.
Nah, ketika menyikapi hadis sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, maka Imam Nawawi berpendapat bahwa Rasul pernah mencium istrinya Aisyah, tapi Aisyah memakai cadar sehingga tidak ada sentuhan langsung. Yang keempat ialah mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani. Mazhab ini banyak dianut oleh masyarakat Arab karena mazhab ini ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai mazhab resmi. Dalam menyikapi hukum sentuhan pria dan wanita, mazhab ini berpendapat bahwa apabila disertai dengan syahwat maka akan batal wudunya. Namun ketika tidak disertai maka tidak batal wudunya. Nah, beberapa hadis yang jadi rujukan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Al-Baihaqi, dan juga hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Baihaqi. Nah, itu dia perbedaan beberapa hukum sentuhan kulit pria dan wanita dalam masing-masing mazhab terkemuka, yaitu ada 4. Nah, saya berharap setiap pemirsa benar-benar memahami perbedaan pendapat dalam masalah ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.